Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua masuk ke dalam sebuah kisah. Sebuah kisah yang bukan hanya sekadar sejarah, bukan hanya sekadar cerita masa lalu, tetapi kisah tentang cinta. Cinta yang begitu luas, begitu dalam, dan begitu tulus. Sampai-sampai kita yang hidup ratusan tahun setelahnya masih bisa merasakannya. Cinta itu datang dari seseorang yang mulia, seseorang yang namanya disebut ribuan kali di seluruh dunia setiap hari. Dialah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendengar kata cinta, kita mungkin memikirkan keluarga, sahabat, atau orang-orang yang kita sayangi. Namun jarang sekali kita menyadari bahwa ada seorang yang mencintai kita lebih dulu, sebelum kita mencintai siapapun. Bahkan beliau mencintai kita sebelum kita lahir, sebelum kita mengetahui dunia ini, dan sebelum nama kita ada di hati kedua orang tua kita. Rasulullah mencintai umatnya, termasuk kita, dengan cinta yang tidak pernah meminta balasan. Beliau tidak pernah bertemu kita, tidak pernah melihat wajah kita, tetapi beliau merindukan kita begitu dalam. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habibi nuru sata'al madina. Karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua mengikuti kisah bertema Jejak Cinta Rasul untuk Umatnya. Dalam cerita ini, kita akan menelusuri bagaimana setiap langkah kehidupan Rasul penuh cinta dan pengorbanan demi umatnya. Kita akan memahami bagaimana cinta beliau bukan sekadar ucapan, tetapi tindakan, perjuangan, dan doa yang tidak pernah berhenti. Semoga semakin kita memahami kisah ini, semakin tumbuh cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat sikap dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Di kota Makkah pada tahun gajah, lahirlah bayi yang kelak membawa cahaya bagi seluruh manusia. Ia bernama Muhammad. Terlahir yatim, namun dipenuhi kasih sayang Allah sejak dalam buayan. Kehadirannya telah dinantikan para nabi sebelumnya sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Sejak kecil, beliau tumbuh dengan akhlak luar biasa. Tak pernah menyakiti teman bermain, selalu menghormati yang lebih tua, dan sangat penyayang terhadap yang lemah. Bahkan tanpa ucapan keras ataupun kemarahan, beliau sudah mampu mengajarkan kebaikan. Dari sejak kelahirannya, setiap perjalanan hidup beliau menunjukkan bahwa Allah menyiapkan seorang pemimpin bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman.
Saat dewasa, Nabi Muhammad dikenal dengan gelar Al-Amin, artinya orang yang paling dapat dipercaya, baik dalam berdagang, berbicara, maupun bersosialisasi. Seluruh penduduk Makkah tidak pernah meragukan kejujurannya. Beliau sering membantu orang tanpa pamrih. Jika ada tetangga lapar, beliau memberi makanan. Jika ada orang berselisih, beliau mendamaikannya. Beliau selalu menebar kasih sayang, bahkan sebelum wahyu turun. Akhlak mulia ini adalah bukti pertama jejak cinta Rasul terhadap manusia, bahkan sebelum mereka menjadi umatnya secara agama. Pada usia 40 tahun, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Saat itu, Allah memanggil beliau untuk membawa manusia keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang, menuju keselamatan dunia dan akhirat. Beliau merasa berat karena tanggung jawab itu begitu besar. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi demi menyelamatkan umat manusia. Namun, karena cintanya pada kebaikan, beliau menerima tugas kerasulan itu. Sejak saat itu, hidup beliau bukan lagi untuk pribadi, tetapi sepenuhnya untuk umat yang beliau cintai. Ketika menyampaikan kebenaran Islam, Rasul tidak disambut hangat. Justru dihina, dicaci, dilempari, bahkan disakiti orang yang dulu memujinya sebagai Al-Amin. Namun, Rasulullah SAW tidak membalas sedikit pun. Beliau hanya berharap mereka mendapat hidayah, bukan kebinasaan. Ini bukan kelemahan, tapi kekuatan cinta yang begitu besar. Beliau bersabar bukan karena tak mampu melawan, tetapi karena umat yang menyakitinya adalah umat yang ingin beliau selamatkan. Ketika penyiksaan semakin berat, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Madinah. Beliau tidak ingin mereka terluka, meski beliau sendiri masih berada di Mekah menghadapi bahaya. Barulah setelah Allah mengizinkan beliau sendiri hijrah. Perjalanan yang sangat berbahaya itu beliau tempuh demi menjaga keselamatan umat Islam. Hijrah bukan pelarian, tetapi bukti bahwa keselamatan umat lebih diutamakan daripada keselamatan dirinya sendiri. Di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan umat Muhajirin dan Ansor. Mereka yang tidak saling mengenal menjadi seperti saudara kandung yang siap berbagi apapun. Beliau mengajarkan bahwa umat Islam harus bersatu, saling menyayangi, saling membantu, dan tidak boleh membiarkan saudara dalam kesusahan. Inilah cinta Rasul kepada umatnya, bukan hanya ibadah, tapi juga hubungan manusia dengan manusia. Penuh kasih sayang. Rasulullah SAW ikut dalam peperangan bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk mempertahankan nyawa umat Islam yang terancam. Beliau selalu memastikan strategi perang tidak melibatkan warga sipil, wanita, anak kecil, atau orang tua. Tidak boleh menyakiti tanpa hak, meski berada di medan bahaya. Hatinya tetap penuh cinta dan perlindungan untuk umatnya. Saat kembali ke Mekah sebagai pemenang, Rasulullah SAW bisa saja membalas sakit hati di masa lalu.
tetapi beliau tidak melakukannya. Beliau berkata dengan penuh kelembutan, "Pergilah, kalian semua bebas." Dengan satu kalimat, beliau memadamkan dendam, kebencian, dan permusuhan. Inilah puncak jejak cinta Rasul, memaafkan orang yang menyakitinya demi kebaikan yang lebih besar. Menjelang wafat, Rasulullah SAW tidak menanya kekayaannya, pangkatnya, atau kesuksesannya. Hal pertama yang beliau pikirkan adalah umatnya. Beliau menangis memikirkan keselamatan umatnya di hari kiamat. Bahkan, malaikat Jibril menyampaikan bahwa tidak ada nabi lain yang mencintai umatnya sedalam itu. Kata terakhirnya adalah ummati, ummati. Begitu cintanya, bahkan saat tubuhnya melemah, hatinya masih memanggil kita. Hingga sekarang, cinta Rasul masih terasa dalam setiap ajaran yang memudahkan, dalam setiap keringanan ibadah, dan dalam setiap doa yang beliau panjatkan untuk umatnya. Beliau menginginkan kita masuk surga, hidup saling menyayangi, dan tidak saling menyakiti. Semua ajaran beliau adalah bentuk cinta. Jika Rasul begitu mencintai kita, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mencintai beliau kembali? Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah jejak cinta Rasul untuk umatnya, kita belajar banyak hal yang sangat berharga untuk kehidupan. Pertama, kita belajar bahwa akhlak lebih indah daripada ucapan. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa kebaikan tidak perlu diumumkan, cukup dilakukan dengan tulus hingga orang lain merasakannya. Beliau tidak berbicara tentang keagungan dirinya, tetapi setiap sikapnya membuat orang lain mengakui kemuliaannya. Kedua, kita belajar bahwa menghadapi keburukan dengan kesabaran adalah kekuatan, bukan kelemahan. Rasul disakiti, dihina, bahkan dilukai, tetapi beliau tetap mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakitinya. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah membalas dendam, karena memaafkan jauh lebih mulia. Ketiga, kita belajar bahwa cinta sejati bukan hanya kata, tetapi pengorbanan. Rasulullah SAW mencurahkan seluruh hidupnya untuk umat, mengajar, membimbing, dan melindungi bahkan hingga detik terakhir kehidupannya. Cinta yang sesungguhnya bukan hanya diucapkan, tetapi diperjuangkan. Keempat, kita belajar bahwa persaudaraan adalah kunci kekuatan umat. Rasulullah menyatukan kaum muhajirin dan ansor agar mereka saling membantu, saling mendukung, dan tidak membiarkan saudaranya jatuh sendirian. Ini mengajarkan kita bahwa umat Islam akan kuat bila saling menyayangi, bukan saling menjatuhkan. Kelima, kita belajar bahwa memaafkan adalah puncak kemuliaan. Ketika Rasul memiliki kesempatan membalas semua kejahatan orang Quraisy, beliau justru membebaskan mereka. Beliau memilih memadamkan dendam demi kedamaian. Keenam, kita belajar bahwa menolong sesama adalah bukti keimanan. Setiap perilaku Rasul, memberi makan orang lapar, menjenguk orang sakit, membantu tetangga, dan menyayangi anak-anak, menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya berhubungan dengan Allah, tetapi juga dengan manusia. Rasulullah SAW
adalah sosok yang mengorbankan segalanya demi keselamatan umatnya. Jejak cinta beliau bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi panduan hidup yang harus kita teruskan. Jika cinta beliau kepada kita tak bertepi, maka mencintai dan meneladaninya adalah bentuk rasa syukur kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk umat yang dicintai dan dirindukan Rasulullah. Mari kita buktikan cinta kita kepadanya dengan akhlak mulia, ibadah yang tulus, saling memaafkan, dan saling menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.